Halo Selisya. Halo sayang, gimana kabarnya Lose? Sehat-sehat lo Selisya. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah ya Lose? Iya, mari sama-sama kita sapa adik-adik di rumah ya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Lose Yulan dan Lose Lisya. Hari ini kita mau memuji Tuhan ya Lose? ya kita sama-sama memuji Tuhan. Kita ajak adik-adik kita memuji Tuhan ya. Sudah 7 hari kita. Tuhan berkatin kita ya Lose. Tuhan berkatin kita bisa sehat, bisa memuji Tuhan. Mau sebentar lagi juga akan dengerin firman ya Lose? Iya, sekarang mari kita sama-sama menyanyi. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bilang mengucap syukur kepada Tuhan ya. Oke Lose. Yuk adik-adik kita mau nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu. Sepanjang hari kalian harus tetap mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Ya Yulan akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan sepanjang hari, dan kami pada saat ini boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau dan juga mengenal Engkau dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Lose lanjut nyanyi ya. Yuk, lagu apa lagi Lose? Lagu Deep 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 Deep. Ayo, masih ingat nggak lagunya? Gitu ya Lose? Iya. Adik-adik ingat nggak? Pasti ingat dong ya Lose ya. Kita biar seru, kita ajak adik-adik nyanyi bareng-bareng lagi ya. Yuk adik-adik, Ayo kita nyanyi nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, Dengan bangkit penuh berdiri ya. sukacita. Iya, Oke. berdiri ya Lose. Deep, deep, oh, deep down, down.
mana lo segini? Pokoknya Apa dalam banget? Pokoknya dalam banget loh, pokoknya sayang banget sama Tuhan. Oh, sama dong kita ya Lose. Gimana kalau ada ya Lose? Nggak tahu ya bagaimana, kita tanyain ya ke adik-adik ya, kita Yuk. nyanyi lagi ya lagu ini ya. Oke, Kita sama Lose. bareng-bareng semua dengar kalian Sambil sayang gaya, sama sambil senyum ya Lose. Iya. Karena kita sayang sama Tuhan dalam banget ya Lose. Iya, kita nyanyi satu kali lagi ya. Yang semangat kalau udah sayang sama Tuhan Yesus. Deep, deep, oh deep down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, deep down in my heart. Do you love your Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Iya. Terus sudah dengar? Tadi kalian sudah nyanyi juga, kalian katakan kalian sayang sama Tuhan. Selain kita memuji Tuhan Yesus, kita juga mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita juga perlu tahu seperti apa Tuhan Yesus yang kita Oh, sembah. iya ya, Lose. Kita akan dengarkan cerita nanti dari Lose di kelas masing-masing. Oke. Sebelumnya, mari kita sama-sama lagi menyanyikan lagu Donat. Oh ya, tapi sebelumnya Lose Yula mau tanya sama Lose Licia. Lose Licia pernah makan donat nggak? Donat. Hmm. Kue itu ya Lose. Tahu dong, pernah apa? dong, suka banget sama donat. Seperti apa donatnya? Donat itu bentuknya bulat. Bulat, terus ada Terus apa? ada bolong-bolong di tengahnya Lose. Yang kalau kita bisa lihat-lihat di Ini. lubang di tengahnya itu ya Lose. Bisa lihat orang lewat tengahnya Lose. Lose Memangnya Licia kenapa? suka rasa apa? Suka rasa coklat. Kalau Lose Yula? Strawberry. Oh, tapi adik-adik suka nggak ya sama donat? Sukain lah sama donat. Kalau Lose Yula suka banget sama donat, apalagi donat rasa strawberry. Nah, adik-adik sebelum kita nyanyi lagu donat, Lose mau kasih tahu tuh, donat kalau bikin bulatannya donat tuh bagaimana? Begini ya. Oh, Ikutin Lose, ikutin Lose. Gitu ikutin ya, Lose Lose, Yula, ayo. donat begitu. Iya, donatnya Oh. bulat-bulat begini ya. Oh. Ikutin gerakan Lose sama-sama ya. Ya, mari kita sama-sama nyanyi lagu donat. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik, Lose ada pengumuman buat kalian. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Nah, Lose, sekarang kita waktunya
mendengarkan cerita tentang Yesus dari Loser masing-masing. Loser Lisha, pimpin doa ya. Ayo, yuk adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berkati kami. Tuhan, kami tadi sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak yang duduk manis dengar-dengaran cerita Lose. Berkati juga Lose-Lose yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik selamat mendengarkan cerita dari kelas Lose masing-masing ya. Dadah! Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita masih akan sama-sama belajar tentang nabi-nabi besar yang ada di dalam Alkitab. Minggu lalu kita sudah belajar melalui kitab Yesaya, di mana isinya nubuatan tentang penghakiman dan Mesias. Hari ini kita akan belajar melalui 2 kitab, yaitu kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Di dalam kitab Yeremia, kita akan sama-sama belajar tentang penghakiman, janji Allah, dan covenant baru. Sedangkan di dalam kitab Ratapan, kita akan sama-sama belajar dan mengingat kembali, meresponi akan kesedihan dan belas kasihan Allah terhadap umatnya. Untuk itu, Lose mau ajak kalian untuk sama-sama menyaksikan video selanjutnya ya. Selamat menikmati. Salam untuk semua, namaku Yeremia, dan ini adalah kisahku. Sebelum aku dilahirkan, Allah telah memilihku menjadi nabi untuk kaum Yehuda. Dan ketika aku masih muda, Allah mengutusku untuk mulai berkhotbah. Aku tidak yakin bisa berkhotbah, tetapi Allah berjanji akan menyertaiku dan memberitahukan apa yang harus kukatakan. Maka aku pergi ke Yerusalem untuk menyampaikan pesan Allah. Aku memberitahu umat Allah bahwa penghakiman Allah akan segera tiba, karena mereka telah memanggil Allah, memutuskan covenant-Nya, dan menyembah berhala. Yehuda akan diserang dan dikalahkan, bahkan kehadiran Bait Allah pun tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman atas dosa-dosa mereka. Tentara Babel akan menghancurkan Yerusalem dan membawa mereka ke pembuangan. Tetapi ada kabar baik. Setelah 70 tahun di pembuangan, Allah akan memulihkan umatnya yang bertobat kembali ke tanah perjanjian. Suatu hari, Allah akan menegakkan covenant baru dengan umatnya. Ia akan menuliskan hukumnya di dalam hati mereka dan memberkati mereka. Allah menjanjikan pengharapan dan masa depan bagi umatnya. Suatu hari nanti, Juru Selamat yang dijanjikan akan datang untuk menanggung hukuman dosa mereka. Allah akan menyatakan belas kasihan-Nya di tengah keadilan-Nya. Bertahun-tahun aku berjalan di bait Allah dan di jalan-jalan Yerusalem untuk memberitakan pesan dari Allah. Baruk, juru tulis yang kupercaya, menuliskan setiap kata yang kuucapkan. Aku bernubuat selama masa pemerintahan raja-raja terakhir Yehuda, dari Yosia sampai Zedekia. Allah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang benar dan adil, dan jika mereka mengabaikannya, maka penghakiman Allah akan datang. Raja Yoyakim sangat marah ketika mendengar pesan itu, sehingga ia membakar gulungan-gulungan kitab itu. Tetapi aku memberitahu Baruk apa yang Allah katakan, dan dia kembali menuliskannya di gulungan-gulungan yang lain. Firman Allah tidak dapat dihancurkan. Aku menangis dan berseru kepada Allah, mengapa umatnya tidak bertobat dari dosa mereka dan kembali kepadanya? Allah memakai hidupku menjadi alat peraga untuk menolong umatnya memahami nubuat Allah. Misalnya aku tidak menikah, aku merusakkan ikat pinggang lenan, pergi ke rumah tukang periuk, menghancurkan buli-buli dari tanah, memakai kuk di leher, dan membeli sebidang tanah. Tetapi mereka tetap tidak mendengarkan aku. Bahkan mereka menjadi sangat marah kepadaku dan menjebloskan aku ke dalam penjara. Aku dipukuli dan akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Hidupku terancam, bahkan beberapa kerabat pun menentang aku. Namun aku percaya kepada Allah untuk menyelamatkan aku dan memberitakan aku kekuatan untuk terus memberitakan peringatannya kepada raja-raja, nabi-nabi palsu, umatnya dan bangsa-bangsa lain. Dan Allah benar-benar melakukan semuanya itu. Saat Allah menghakimi Yerusalem, tentara Babel merobohkan tembok kota, menawan orang-orang dan membawa mereka ke Babel, seperti apa yang telah Allah nubuatkan. Aku tetap tinggal di sana dan memperingatkan mereka untuk tidak mencari pertolongan di Mesir, melainkan berserah kepada Allah untuk menolong mereka. Tetapi mereka tidak percaya dan berkata, kami akan pergi ke tempat di mana ada makanan dan kedamaian.
Maka mereka memaksaku untuk pergi ke Mesir bersama mereka. Sekarang aku sudah tua dan hari terakhirku semakin dekat. Sampai aku meninggal di Mesir ini, aku akan terus memperingatkan umat Allah untuk kembali kepadanya. Aku akan terus bernubuat di dalam nama yang Maha Kudus, Allah Israel. Menurut kalian, siapa sih yang menuliskan kitab Yeremia? Iya, Yeremia mendiktekan pesan dari Allah kepada juru tulisnya Baruk yang menuliskannya. Oh iya, ada juga loh nabi-nabi lain yang hidup pada masa itu. Pernahkah kalian mendengar tentang Habakuk dan Zefanya? Mereka juga nabi-nabi Allah untuk bangsa Yehuda. Ada juga loh Daniel dan juga Yehezkiel yang memberitakan pesan Allah pada saat mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Ada juga Nabi Nahum yang memberitahukan nubuatan Allah tentang penghakiman atas bangsa Niniwe. Namun hari ini kita akan belajar mengenai Yeremia. Yeremia merupakan keturunan dari keluarga imam yang hidup di kota Anatot adik-adik di dekat Yerusalem. Pada saat itu, sesudah bertahun-tahun Nabi Yesaya meninggal, Allah memanggil Yeremia untuk bernubuat bagi kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Adik-adik, pada saat itu kerajaan Israel Utara sedang ditawan oleh kerajaan Asyur, dan kerajaan Israel Selatan sedang berada di dalam pemberontakan yang sangat penuh melawan Allah, adik-adik. Pada saat itu, Raja Yosia memulai reformasi rohani. Namun ketika menjelang kematiannya, bangsa itu kembali berbalik dan meninggalkan Tuhan. Mereka kembali menyembah Allah-Allah palsu, adik-adik. Ada 4 raja jahat semasa Yeremia, yaitu Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Mereka menentang dan mengabaikan Yeremia, adik-adik. Allah sendiri bahkan mengirimkan peringatan-peringatan melalui nabi-nabinya, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Mereka tetap berbalik dan kembali menyembah Allah-Allah palsu. Meskipun demikian adik-adik, Yeremia tetap memberitakan pesan dari Allah. Yeremia berpesan dan Yeremia berkata bahwa penghakiman Allah sudah dekat dan Allah mau agar umat-umatnya kembali bertobat ke hadapannya. Sementara kitab Ratapan ditulis sesudah bangsa Babel menawan Yehuda. Oh iya, banyak orang yang berpikir bahwa kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Namun, namanya tidak ditemukan dimanapun. Jadi ada kemungkinan bahwa orang lainlah yang menuliskan kitab ini. Kitab Ratapan adalah kumpulan dari koreksi 5 puisi yang isinya meratapi akan kehancuran Yerusalem dan juga hukuman Allah atas dosa-dosa umatnya. Kitab ini berisi doa-doa permohonan belas kasihan Allah dan pemulihan. Allah berjanji akan membebaskan mereka dari penghukuman ketika mereka bertobat. Allah yang penuh belas kasihan itu akan membawa mereka kembali ke negeri mereka, adik-adik. Penulis kitab Ratapan berkata bahwa Allah itu baik bagi mereka yang mencari Dia dan bersandar kepadanya. Allah mau setiap kita suatu hari kelak terus percaya kepadanya dan Ia akan menegakkan covenant barunya melalui Mesias. Mari kita sama-sama mencari tahu lebih banyak lagi tentang hukuman dan belas kasihan Allah selama masa sejarah yang sukar yang dialami oleh bangsa Yehuda ini, adik-adik. Adik-adik, Yeremia merasa dirinya terlalu muda untuk menjadi seorang nabi Allah yang menyampaikan firman Allah. Namun Allah berjanji kepadanya, Allah akan menyertai dia. Dia merasa tidak cakap, namun dia meresponi panggilan Allah dengan cara percaya kepada Allah, mentaati Allah, dan bersandar kepadanya, adik-adik. Selama Yeremia menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan dan nubuat Allah, Yeremia sering sekali merasa sedih. Dia sering sekali menangis, adik-adik. Karena apa? Karena orang-orang membenci dan menganiaya dia. Bahkan dia harus menyampaikan pesan yang tidak menyenangkan bagi bangsa itu, adik-adik. Namun Yeremia tetap dengan penuh keberanian menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan dan nubuat yang Allah berikan agar bangsa itu bertobat, adik-adik. Selama 40 tahun masa pelayanannya, Yeremia dengan setia menyampaikan pesan dan nubuat Allah. Yeremia sering menggunakan alat-alat peraga agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh bangsa itu, adik-adik. Mari kita sama-sama belajar melalui 3 alat peraga yang pernah digunakan oleh Yeremia. Yang pertama, ikat pinggang lenan. Imam-imam memakai ikat pinggang lenan, jadi orang-orang pada zaman itu sudah mengenal jenis sabuk. Mereka mengerti bahwa ikat pinggang itu mewakili hubungan mereka dengan Allah dan bagaimana ibadah mereka harus mencerminkan hubungan yang dekat itu.
Ikat pinggang yang melingkari pinggang itu artinya Allah ingin Yehuda dan Israel mempunyai hubungan yang erat dengan Dia, sehingga mereka mengenal betapa agungnya Allah. Ikat pinggang yang hancur yaitu Allah akan menghancurkan Yehuda seperti ikat pinggang lapuk yang tidak berguna dan akan mengirim mereka ke pembuangan. Sementara ikat pinggang di celah-celah batu artinya umat Allah yang tegar tekuk dan sombong itu seperti ikat pinggang yang berada di celah-celah batu. Mereka fasik dan menyembah ilah palsu. Nah adik-adik, Allah ingin agar umat covenant menjadi miliknya saja demi pujian dan kemuliaannya. Tetapi sekarang Allah siap untuk menjatuhkan hukuman atas mereka karena umat Allah menolak untuk mendengarkan firman-Nya. Mereka mencari Allah palsu untuk dilayani dan disembah. Mereka telah benar-benar melanggar covenant Allah dan kini mereka segera menghadapi kutuk pembuangan. Yang kedua, tukang periuk dan tanah liat. Pada rumah Yahudi di setiap desa memiliki tukang periuknya sendiri. Allah diibaratkan sebagai tukang periuk dan ia dapat melakukan apapun pada tanah liatnya. Tukang periuk akan menemukan tanah liat yang cocok dan membentuknya menjadi bejana yang berguna. Sehingga istilah tukang periuk sangat akrab dan alat peraga ini akan menolong umat Allah untuk memahami pesan Allah, yaitu jika bangsa itu bertobat dari penyembahan berhalanya, ibadah palsunya dan kemunafikannya, maka Allah akan menjadi lembut dan tidak mengirim bencana yang telah direncanakannya. Tetapi Yeremia tahu bahwa Yehuda seperti sebuah bejana yang rusak dan bahwa penghakiman Allah akan tetap datang karena mereka terus berpaling dari Allah. Yang ketiga, buli-buli yang pecah. Allah berpesan kepada Yeremia untuk membeli dan kemudian memecahkan sebuah buli-buli untuk menjadi lambang kehancuran yang akan datang atas kota dan bangsa ini. Yehuda seperti buli-buli yang rusak, yang telah menjadi keras di dalam dosa. Bangsa itu tidak dapat diperbaiki sehingga sekarang mereka hanya tepat untuk dihancurkan, seperti buli-buli buatan tukang periuk yang dihancurkan oleh Yeremia. Sungguh gambaran yang menyedihkan tentang umat Allah yang tidak setia dan hukuman yang akan datang. Bahkan bait Allah tidak akan dapat melindungi Yerusalem dari kehancuran. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, apakah Allah putus asa terhadap umatnya untuk selama-lamanya? Allah mengasihi umatnya dan tidak meninggalkan mereka. Ya, tentara Babel telah datang dan menghancurkan Yerusalem dan juga bait Allah. Yeremia ada di sana ketika bangsa itu dibawa pergi dan apa yang sudah dinubuatkan benar-benar terjadi adik-adik. Tetapi sesudah 70 tahun di pembuangan, Allah kembali membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Bahkan lama sesudahnya, Ia mengutus Mesias untuk menyelamatkan mereka. Adik-adik, Allah menunjukkan belas kasihan dan kasih-Nya kepada umatnya. Ia berjanji untuk membawa kembali mereka yang bertobat ke negeri asal mereka adik-adik. Bahkan Ia memanggil dan memilih kita untuk menjadi bagian dari keluarga covenant barunya melalui Mesias, yaitu Yesus Sang Juru Selamat, yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ia yang akan menggantikan hukuman kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ia adalah Allah yang setia, yang mengampuni kita. Ia akan memberkati kita dengan limpahnya. Ia akan menaruh Taurat ke dalam hati dan pikiran kita agar setiap kita bisa hidup dengan cara yang menyenangkan Dia, adik-adik. Meskipun Nabi Yeremia tidak hidup untuk melihat umat Allah yang bertobat itu kembali ke tanah perjanjian dan melihat kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanji-janjikan itu bertahun-tahun kemudian, namun Yeremia tetap mempercayai akan janji-janji Allah. Ia dengan setia menyampaikan pesan Allah, nubuatan Allah tentang hukuman dan belas kasihan Allah kepada umatnya. Ia selama sisa hidupnya berserah penuh kepada Allah. Ia mempercayai Allah Israel, Allah yang Maha Kudus itu adik-adik. Nah adik-adik, Allah mau agar setiap kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Allah mau setiap kita bisa hidup dengan bahagia, bahkan setiap hari memuji Dia lebih lagi dan lebih lagi. Ia adalah Allah yang setia, Ia pengasih dan penyayang. Jika kita mau memohon kepada Dia, Ia akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Ia akan menolong kita agar setiap kita bisa hidup dengan bertumbuh di dalam ketaatan kepada Dia, adik-adik. Maukah kalian hidup di dalam ketaatan? Maukah kalian bertumbuh? Maukah kalian tetap percaya dan memohon belas kasihan Allah?
Untuk itu, demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama meresponi panggilan Tuhan. Mari kita sama-sama hidup setia di hadapan Tuhan dan terus berserah kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengan setia menyerahkan seluruh kehidupan kami seperti Yeremia. Kami mau mempercayai setiap janji-janji Allah, dan kami mau bertumbuh di dalam ketaatan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh terus-menerus menolong setiap kami, agar kami boleh hidup dengan cara-cara yang terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami mengucapkan syukur kami, haleluya, amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Ingat, Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 yang bunyinya, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Untuk itu hafalin di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. God bless you.